kelompok 6 akan mempresentasikan PAM 3 dan 4 pengujian. Yang pertama adalah inisialisasi data. Proses pengumpulan data yang baik diawali dengan menentukan tujuan dari kegiatan. Tujuannya mencakup tujuan pengumpulan data, menentukan ruang lingkup data, dan menentukan sumber. Lalu setelah menentukan tujuan, maka ditentukan narasi atau proses pengumpulan data. Setelah itu dilakukan pengumpulan data tersebut. Pengumpulan data pada aplikasi ini kami lakukan dengan cara mencampurkan data asli dengan data dummy. Data real kami dapatkan melalui Google dan operasinya, seperti data nomor telepon polsek kami dapatkan langsung dari polsek, sedangkan data dari alamat kantor kami dapatkan melalui Thomas. Kami menggunakan data dummy pada prosedur lapor dikarenakan kami tidak mengetahui bagaimana menuliskan prosedur lapor yang benar sesuai dari SOP masing-masing lembaga, dan kami menggunakan data dummy pada kode polsek karena kami tidak mengetahui kode polsek yang sebenarnya dan data tersebut tidak dapat dicari melalui internet. Berikut adalah ditampilkan data tersebut melalui masing-masing user view. Lanjut kita pada bab 4 pengujian. 4.1 skenario pengujian fungsional. Berikut adalah daftar skenario serta penjelasan secukupnya seperti login, akunnya pribadi ponsel, tujuannya adalah masuk ke dalam sistem, deskripsinya adalah proses hafal user. Lalu ada tambah data pribadi yang atur user pribadi dengan deskripsi proses mengisi data pribadi user. Lalu ada tambah data lapor dengan aktor user pribadi dengan deskripsi mengisi data lapor dan banyak lagi. Lalu pada masing-masing skenario kita memiliki skenario alternatif atau skenario jika gagal. Seperti contoh pada skenario halaman dashboard ditampilkan. Jadi reaksi sistem menekan tombol implementasi. Dan seterusnya jika gagal menampilkan pesan di this value is required. Kedua, menampilkan halaman pengisian data tambah. Ketiga, mengisi form belum diisi dan seterusnya. Dengan kondisi akhir data user tersebut. Lalu pada 4.2 hasil pengujian fungsional, silakan ketik. Oke, pada hasil pengujian fungsional ini saya akan contohkan satu saja, yaitu misalnya pada skenario login. Pada login ini skenario terdapat 4 skenario. Yang pertama adalah login sukses, lalu terdapat skenario alternatif yaitu username salah, password salah, dan akun tidak terdaftar. Nah, pada semua skenario ini kami memberikan tabel seperti ini. Apabila login sukses, maka username dan passwordnya valid, maka kami tandai dengan P dan berikut hasil dan diberi hasil ujinya. Yang lainnya kurang lebih sama seperti itu, dapat dilihat. Lalu pada 4.3 hasil pengujian disuplai. Baik, pada pengujian ini kita memiliki 3 konteks. Yang pertama mahasiswa, polsek, kedua polsek, dan ketiga dalam dosen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konteks mahasiswa. Jadi skenario-nya adalah Anda adalah seorang mahasiswa ITS yang sedang mengalami masalah satu hari di kos. Anda saat ini sedang sakit dan ingin pergi ke Mansen ITS, tapi Anda tidak tahu bagaimana prosedurnya. Nah, tujuan dari skenario ini adalah cari tahu prosedur lapor ke Mansen dan hubungi mereka melalui telepon. Meskipun skenario-nya seperti ini, tapi user tetap melakukan tes sesuai semua fitur yang ada. Jadi kami minta untuk mengetes semua fitur yang ada. Nah, pada hasilnya pendapat dari mahasiswa pada saat retrospektif adalah halaman utama dashboard belum mudah dipahami, kurangnya keterangan cara pengisian pada data pribadi, tidak adanya validasi pengisian data yang benar. User menyarankan untuk memisahkan antara view data polsek dengan data pengisian. Lalu pada saat logout tidak ada validasi. Lalu konteks polsek, silakan Nadia. Berikut adalah konteks polsek. Jadi di sini konteksnya Anda adalah bagian humas kepolisian yang bertugas dalam melakukan dokumentasi pelayanan kepolisian berbasis online. Tujuannya adalah penguji dapat mencantumkan prosedur lapor yang dibutuhkan pengadu pada website pelayanan kepolisian. Itu salah satu tujuannya. Lalu setelah melakukan pengujian terhadap pihak kepolisian, yang setelah diuji adalah dari Pak Arif Prasetyo yang berasal dari Divisi Humas Kepolisian Polres Kediri Kota. Didapatkan beberapa pendapat yang beliau berikan. Ketika melakukan, beliau mengatakan bahwa username dan password itu tergolong lemah dan menyarankan agar tidak sama dan lain sebagainya. Untuk pendapat yang dilakukan selesai melakukan pengujian, beliau juga memberikan beberapa pendapat, contohnya seperti beliau mengatakan bahwa tampilan website keseluruhan bagus namun terlalu kosong, mungkin bisa di logo, dan lain sebagainya. Baik, lalu selanjutnya adalah Mansen ITS yang mungkin dipresentasikan Aisyah. Ya, selanjutnya kami telah melakukan uji use case pada medical center, yaitu konteksnya ya adalah seorang yang bekerja di medical center yang bertugas pada pendaftaran pasien. Nah, memiliki tujuan yaitu
tujuannya untuk prosedur lapor yang dibutuhkan pada pengadu yang dicantumkan pada website pelayanan medical center. Setelah itu, setelah kami melakukan uji use case, kami mendapatkan pendapat dari Medsen. Yang pertama saat melakukan apabila tidak mengganggu adalah user merasa tampilan yang disuguhkan sudah cukup baik. User merasa cukup puas proses login untuk aplikasi ukuran prototype dan selanjutnya. Selanjutnya yaitu pada saat setelah melakukan uji, user berpendapat bahwa tampilan yang sudah dijalankan sudah baik tetapi sayangnya pada saat melakukan uji tersebut, user mengatakan bahwa data-data pada data lapor sebenarnya kurang jika diimplementasikan langsung pada medical center karena pada saat ini medical center membutuhkan banyak sekali data pasien yang mana pada aplikasi yang kami berikan masih kurang. Baik, selanjutnya adalah traceable matrix yang mungkin akan dipresentasikan oleh Pak Yaji. Yang selanjutnya ini ada traceability matrix yang dibagi-bagi berdasarkan user view pribadi, user view polsek, dan user view medicine ITS. Yang pertama ada user view pribadi. Dari tabel yang di atas itu dapat dilihat bahwa presentase kebutuhan sistem basis data yang berhasil diimplementasikan dari user view pribadi adalah 100%. Yang selanjutnya ada user view polsek. Juga dari tabel di atas dapat dilihat presentase kebutuhan sistem data yang dapat berhasil diimplementasikan dari user view polsek adalah 100% juga. Yang terakhir juga ada user view traceability matrix dari medicine ITS. Yang dari tabelnya juga bisa disimpulkan bahwa sudah dapat diimplementasikan 100%. Baik, sekian dari kelompok 6 dan berikutnya kita tutup terlebih dahulu dan kita akan ketemu. Terima kasih, selamat malam dan